Baik pemirsa, tim liputan kami telah merangkum informasi seputar Jember selama sepekan. Bersama saya Aprilia, berikut tajam sepekan selengkapnya. Sedikitnya 4 orang santri digulung ombak Pantai Payangan. Dalam kejadian kemarin, 2 dari 4 santri itu berhasil ditolong warga dan petugas SAR. Sayang 2 santri lain bernama Rifki dan Nawawi yang masih berusia belia, sekitar 17 tahunan tergolong ombak. Sebelumnya para petugas keamanan Pantai Payangan tak henti-hentinya mewarning agar para wisatawan tidak berenang dan bermain di bibir pantai. Warga juga tak putus asa membantu petugas mengingatkan pengunjung dan memasang spanduk larangan. Tetapi para pengunjung tidak menghiraukan imbauan dan seruan larangan itu. Sementara ombak pantai selatan tak kompromi mengancam. Berdasarkan catatan selama menjelang liburan hari raya hingga saat ini, telah sering terjadi kejadian wisata digulung ombak dan tidak ditemukan. Terakhir rombongan santri pondok pesantren dari Kecamatan Silo, Jember Minggu sore. Kan mandi bareng-bareng, saling pegangan tangan gitu ya. Sak koncuan itu. Nah terus sebetulnya sudah dikasih nasihat kalau ini arus banter, posisi angin juga banter, gelombang besar. Tapi mereka nggak menghiraukan. Nah waktu kita tinggal, udah ada yang teriak gitu. Lari. Nah ada tim SAR dari sini itu langsung lari, diambil yang 2. Nah yang kondisinya masih terapung, masih bisa melawan, masih renang gitu loh. Jadi yang pertama jatuh itu yang 2 orang itu kena, jadi yang berusaha temannya nolong 2 orang itu yang justru hilang gitu loh. Jadi yang masih hilang berapa orang? 2 orang yang sampai sekarang belum diketemukan. Wisatawan ya? Iya betul. Mandi. Keempat santri itu datang bersama 19 rombongan santri lainnya. Mereka tidak menghiraukan larangan warga dan nekat menceburkan diri ke laut. Tak lama kemudian ombak besar datang dan menyapu sebagian santri. Sementara itu menurut info terakhir di lapangan, kedua santri yang hilang sudah ditemukan, namun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kedua korban meninggal atas nama Nawawi usia 17 tahun dan Rifki 17 tahun. Dari Pantai Payangan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi santri pondok pesantren Asuniah Kencong yang menjadi korban keracunan makanan telah membaik. Mereka mendapat perawatan intensif dari Rumah Sakit Islam Kencong dan bahkan sebagian korban masih dalam pantauan khusus tim medis. Para korban keracunan ini sebelum dibawa ke Rumah Sakit Islam Kencong mengaku sakit perut dan muntah-muntah usai mengkonsumsi makanan di dalam pondok. Mereka lantas dibawa ke instalasi gawat darurat untuk diberi pengobatan. Beberapa hari setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Islam Kencong, sebagian dari korban sudah berangsur membaik dan dipulangkan. Hanya saja sebagian korban lain masih mendapat perawatan intensif dari rumah sakit karena masih lemas dan pusing kepala. Makan nasi. Hah? Makan nasi. Nasi. Lauknya apa? Telur. Nasi kiriman. Nasi kiriman dari siapa? Ada teman-temannya. Teman-teman. Terus sakit gitu perutnya. Jam Adik sab jam 3 malam. Nama apa waktu sakit perut? Panas pondok. Nama apa itu? Nasi. Nasi. Bukan camilan. Nama aja makanan sama sekali. Lauknya apa? Sayur. Iya. Terus sakit perut. Saat ini pihak Rumah Sakit Islam Kencong masih mendatangi stok cairan serta obat-obatan khusus menangani pasien menderita keracunan. Santri keracunan ya? Ya, sekarang tinggal 53 yang kita rawat. Ya, itu aja sebagian sudah membaik dan minta pulang. Ada berapa dokter? Yang apa? Yang minta pulang apa? Enggak, yang masih dirawat? 53 ya? 53. Terus kondisinya mereka seperti apa dokter? Sudah membaik semua, tapi memang masih nyeri perut, hampir semua masih merasakan nyeri perut. Nah, bahwa sudah membaik dan saya bolehkan pulang. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pak Pani 70 tahun dan Mbok Maah 65 tahun. Warga lingkungan Gardu Sempusari, Kecamatan Kaliwates, tahun ini berkurban 1 ekor sapi.
Pasangan suami istri ini sehari-harinya adalah seorang pencari rumput untuk pakan sapi milik orang lain yang dia gaduh. Dari upah merawat sapi itulah mereka tabungkan selama bertahun-tahun hingga mampu membeli seekor sapi untuk kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pasangan suami istri ini setiap harinya mengumpulkan upah mencari rumput dan selalu ditabungkan. Selama 20 tahun keduanya tidak mengurangi sepeser pun honor mencari rumput karena memiliki nazar agar bisa berkurban di Hari Raya Idul Adha. Kemarin seekor sapi berukuran jumbo berwarna putih sebelum diserahkan ke Masjid Al-Jihad Sempusari untuk disembelih, terlebih dahulu mereka memandikan dengan air kembang. Babas. Apa itu? Babas. Korban. Kurban. Ini berapa tahun? Waduh, berapa tahunan? 20 tahun. Mau dikorbankan? Kurban. Niat. Niat ya. Senang Pak bisa korban? Seneng. Satu. Yang mau dikorbankan itu? Iya. Yang itu punya siapa? Wah, lain. Punya orang. Melihat upaya dan kegigihan Pak Sutri ini, para tetangga mengaku senang dan bangga. Karena meski mereka hidup pas-pasan, tapi masih mampu berkurban. Ya, senang melihat tetangga bisa kurban. Mudah-mudahan saya bisa ikut kurban tahun depan. Sehariannya Pak Pani ini apa Bu kerjanya? Ngarit. Ngarit ya. Terus? Ya, disuruh orang macul. Gitu ya. Iya. Disuruh-suruh gitu ya. Iya. Pani dan istrinya berharap niatnya berkurban diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dagingnya bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Massa terus berdatangan ke Mapolsek Wuluhan untuk menghindari amuk massa, maka pelaku dikeluarkan lagi dan diamankan ke Mapolsek Balung. Katiadi, warga Wuluhan, salah satu korban pemerasan, mengatakan bahwa pelaku meminta uang kepadanya senilai 20 juta. Jika korban tidak segera memberi uang tersebut, maka pelaku akan menulis berita perselingkuhan korban di koran. Saat itu korban benar-benar ketakutan. Korban pun lantas menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Uang tersebut diterima MK warga desa Balung Lor, teman pelaku yang mengaku-ngaku sebagai wartawan radar. Mendapat uang sebesar itu, pelaku merasa kurang. Dia lantas kembali meminta uang sebesar 5 juta rupiah kepada korban. Tetapi korban sudah merasa kesal atas ulah pelaku. Dia merancang menangkap pelaku dengan sengaja mengundang pelaku untuk bertemu di Jalan Raya, Desa Duku Dempok, untuk penyerahan uang 5 juta rupiah. Begitu diberikan kepada pelaku, secara spontan korban berteriak dan warga membantu korban menangkap pelaku beramai-ramai. Ngakunya dari harian yang disebutkan 3, cuma yang satu saya lupa. Dari apa? Yang satu dari memo, yang 2 radar, yang satunya Sempat diminta uang berapa Pak? awalnya dimintai 20 juta Pak. 20 juta. Kemudian transaksi nego-nego terjadi 15 juta. Ya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memburu 4 pelaku lain yang sempat melarikan diri saat dikepung warga. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kalau ada yang celometan, mending keluar dari lingkaran. Yang kedua, kita harus kecewa kepada polisi. Kita tidak boleh menghujat, meskipun kita kecewa. Yang ketiga, persepsinya kita penjelasan kepada polisi atas dugaan pelaku kemarin. Puluhan anggota Aliansi Jurnalis Jember Selatan melakukan aksi demonstrasi di Mapolsek Balung, Kecamatan Balung. Sebelum mendatangi Mapolsek Balung, puluhan wartawan ini sempat melakukan long march sekitar 1 km dari alun-alun Kecamatan Balung ke Mapolsek Balung. Di depan Mapolsek Balung, puluhan aktivis bergantian melakukan orasi menuntut transparansi kepolisian terhadap kasus pemerasan yang dilakukan wartawan gadungan yang mengaku wartawan cetak harian radar dan memo, yang ternyata sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian setempat. Padahal oknum wartawan gadungan tersebut terbukti melakukan pemerasan korbannya hingga 15 juta rupiah. Pihak kepolisian menjelaskan bahwasanya kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Mapolsek Balung dan polisi menunjukkan surat pernyataan dari kedua belah pihak.
Korlap Aksi Ruli Effendi menegaskan akan menelusuri hingga tuntas mengapa korban mencabut laporannya padahal korban sendiri yang membuat laporan. Selanjutnya, Ruli bersama media Radar Jember akan melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Jawa Timur karena ulah pelaku yang mencatut nama medianya dinilai telah mencoreng media Radar Jember. Ya, kami dari Aliansi Wartawan Jember datang ke Polsek Balung menuntut keras tindakan-tindakan pemerasan yang dilakukan oleh wartawan gadungan. Kami berani menyebut wartawan gadungan karena yang bersangkutan tidak terdaftar di organisasi profesi wartawan manapun. Yang kedua, yang bersangkutan tidak memiliki uji kompetensi. Kami berani menyebut wartawan gadungan. Dan yang ketiga, tidak ada wartawan yang berani melakukan pemerasan. Tidak ada wartawan. Ketika ada, kita berani menyebut wartawan gadungan. Dan di sini kami minta penjelasan kepada kepolisian karena ada kabar pelapor mencabut laporan katanya. Dan polisi membiarkan itu. Bahkan di luaran, di media sosial, tersebar bahwa polisi menerima 86, menerima suap. Karenanya kita datang ke sini. Ternyata ketika kita datang ke sini, pelapor telah mencabut laporan, tapi tidak diam di sana. Kita akan melapor balik. Bisa-bisa terlapor akan kita laporkan. Karena bisa-bisa pelapor membuat fitnah, telah mencatut nama Radar Jember dan kita sudah memiliki bukti. Sekarang kalau memang dia merasa menjadi korban, kenapa harus mencabut laporan? Kalau dia menjadi korban, kenapa harus laporan? Dan ini akan kita tidak lanjuti. Jangan-jangan korban yang melemparkan fitnah ini. Atau memang korban diintervensi. Kita akan buktikan ini. Sebagai salah satu wartawan yang nama medianya dicatut, jelas kami tidak terima. Gitu. Sama oknum sendiri sudah dilepas atau gimana? Sudah dilepas kabarnya. Dilepas tanpa penjelasan apapun, hanya selembar surat pernyataan. Selembar surat pernyataan bermaterai. Tanpa ada komunikasi dari kami, padahal nama kami juga dicatut. Nama kami juga dicatut. Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Jember Selatan tersebut sekaligus untuk memberikan teguran keras terhadap aparat kepolisian. Karena masih banyak orang yang mengaku wartawan, namun ujung-ujungnya memeras narasumber dengan modus penutupan kasus. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Setelah menuai penolakan dan aksi protes dari warga setempat, proyek pembangunan tambak oleh PT Pandawa Lima Sejahtera di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Jember akhirnya dihentikan sementara. Ditandai dengan surat pemberhentian pembangunan yang diterbitkan oleh pemerintah Kecamatan Puger. Usai hearing bersama Komisi A DPRD Jember, Camat Puger Roni Herman Baza mengatakan surat tersebut segera diterbitkan usai Bupati Faida memberikan instruksi secara lisan untuk menghentikan sementara pembangunan tambak. Memang secara administratif, pihak investor sudah mengantongi semua izin prinsip beroperasinya tambak di wilayahnya. Namun untuk menghindari konflik sosial di tengah masyarakat, pihaknya meminta kepada investor untuk menghentikan sementara. Untuk langkah selanjutnya, Herman mengaku masih menunggu petunjuk dari Bupati. Apakah proses pembangunan tambak bisa dilanjutkan atau tidak? Disarankan Dewan untuk diserahkan di pengadilan dari Pak Kacamat sendiri, Mas. Bukan diserahkan kepada pengadilan. Kalau rekomendasi Dewan itu sesuai dengan permintaan masyarakat di situ. Tidak masalah juga ini ya dibongkar atau tidak, tapi kalau memang Dewan merekomendasikan untuk dibongkar ya tidak masalah, kita minta untuk pemerintah desa untuk dibongkar. Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger sempat menggelar sejumlah aksi protes terhadap proyek pembangunan tambak yang dinilai mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir pantai yang selama ini menjadi tangkis ombak. Bahkan warga sempat menilai bahwa pemerintah dan dinas terkait menutup mata terhadap perusakan lingkungannya. Dengan adanya tambak dibangun di sini, itu akan merusak lingkungan. Ini sudah banyak pandan-pandan yang sudah dicabuti.
Saya berharap dengan bagaimana caranya kita sebagai warga Puger khususnya ya, dan ini segera mohon pemerintah Kabupaten Jember untuk menyikapi segera ditutup. Ada abrasi, terus bisa merusak sekitar sini. Khususnya ada JLS di sini, ada perumahan nelayan di sekitar sini. Jadi dari JLS ini tambak ini dibangun sekitar 5 meter. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Meski Bupati Jember Dr. Faida sudah menginstruksikan kepada Camat Puger untuk menerbitkan surat penghentian sementara proyek pembangunan tambak udang yang dilakukan oleh PT Pandawa Lima Sejahtera tersebut, namun hingga kini proses pembangunan di lokasi ternyata masih berlangsung. Padahal Bupati Jember Dr. Faida menilai proyek pembangunan tambak tersebut harus dihentikan sementara untuk menghindari potensi konflik horizontal masyarakat. Karena warga sekitar menolak keras adanya pembangunan tambak tersebut karena dinilai dapat merusak lingkungan, yakni tanaman pandan dan gundukan pasir yang selama ini menjadi penangkis ombak atau abrasi. Bahkan warga sekitar sempat beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa di sekitar lokasi proyek. Namun ironisnya penolakan warga dan instruksi bupati tersebut sama sekali tidak digubris oleh PT Pandawa Lima Sejahtera. Bahkan saat ini pihak pelaksana mendatangkan sejumlah alat dan material baru untuk kebutuhan pembangunan tambak udang tersebut. Hal tersebut tentu menuai kecaman dari warga sekitar. Warga mengaku kecewa terhadap PT Pandawa Lima yang mana tidak menghiraukan protes warga dan perintah Bupati Faida. Warga berharap aparatur pemerintah daerah agar bersifat lebih tegas terhadap pembangkangan yang dilakukan oleh PT Pandawa Lima Sejahtera tersebut. Tentunya kami sebagai warga masyarakat sangat menyesalkan dengan kebijakan Bupati untuk menutup sementara itu kan menghindari gesekan yang lebih besar daripada masyarakat. Tentunya ini juga harus dihormati oleh pihak PT Pandawa Lima Sejahtera bersama. Jadi sayangnya mereka tidak mengindahkan dengan perintah Bupati secara lesan, tetapi tetap beroperasi sebagaimana biasanya. Harapannya seperti warga segera ada pernyataan sikap dari pemerintah, karena status tanahnya itu akan dikembalikan sebagai lahan penghijauan, pariwisata, dan fasilitas umum. Itu harapan kami demikian. Sementara itu menurut pihak pelaksana proyek pembangunan tambak udang Pantai Puger Junaidi, pihaknya sudah mematuhi instruksi penghentian sementara tersebut dengan menghentikan proses pembangunan pada tanggal 7 sampai 13 September 2016. Namun pada tanggal 14 September memang mulai dilakukan pengerjaan kembali. Jadi gini, kita sudah menghentikan sementara tanggal 7 sampai tanggal 13. Kita beroperasi lagi tanggal 14. Itu pun kapasitas saya sebagai pelaksana dapat instruksi ya saya laksanakan sampai sekarang. Dari Puger Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Polemik pengerjaan proyek pembangunan tambak udang di Kecamatan Puger Jember semakin meruncing. Pihak investor terus melanjutkan proses pembangunan dan tidak menggubris instruksi Bupati. Oleh sebab itu, gelombang penolakan dari warga Kecamatan Puger terus bergulir. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Pemkab Jember di Pendopo Kecamatan Puger Jember, warga yang hadir memprotes keras atas tindakan yang dilakukan oleh PT Pandawa Lima Sejahtera selaku pelaksana pembangunan tambak. Warga desa Puger Kulon tersebut mempersoalkan pembangunan tambak karena dinilai merusak tanaman pandan dan gundukan pasir yang saat ini menjadi penangkis ombak atau abrasi. Jadi kami minta kepada pihak investor, kalian mendata. Kami di sini yang merasakan dampak dari adanya penggarapan tambak. Tolong indahkan kami masyarakat. Bupati indahkan. Berhentikan penggarapan tambak. Kami akan sikapi juga. Kami tetap akan memantau dari masyarakat. Ketika ada upaya-upaya tetap menjalankan tindakan untuk pembukaan lahan, kami akan tegur langsung kepada.
Sementara itu, pihak pelaksana pengerjaan proyek tambak udang Kecamatan Puger, Jember yang juga ikut dipanggil membantah tudingan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka. Mereka mengklaim sudah mentaati instruksi Bupati Faida, terbukti proses pembangunan sudah dihentikan sementara pada tanggal 7 hingga 13 September 2016. Namun pada tanggal 14 September, pengerjaan proyek tambak tersebut kembali dilanjutkan. Jadi gini, kita sudah menghentikan sementara tanggal 7 sampai tanggal 13. Kita beroperasi lagi tanggal 14. Itu pun kapasitas saya sebagai pelaksana dapat instruksi ya saya laksanakan sampai sekarang. Sementara itu, menurut Wakil Bupati Jember Kyai Mukit Arif, pihak investor memang melakukan sejumlah pelanggaran karena kaidah sosial dan kondusivitas warga sekitar juga wajib diperhatikan oleh investor. Oleh sebab itu, Mukit masih akan membicarakan persoalan tersebut dengan investor dan dinas terkait. Dan ini hendaknya menjadi perhatian khususnya dari pihak investor ya, bahwa memang di lapangan ternyata memang telah terjadi pelanggaran. Nah, terhadap pelanggaran ini kami akan bicarakan dengan instansi terkait, termasuk juga dengan pihak investornya, termasuk dengan pihak masyarakat, sehingga diusahakan ada jalan keluar terbaik lah. Saya atas nama Pemkab Jember sebetulnya terima kasih investor bisa masuk Jember. Tetapi pada sisi yang lain, kita juga harus tetap menjaga kondusivitas. Hasil rapat dengar pendapat tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke Bupati Jember dan untuk sementara pengerjaan tambak di pesisir Pantai Puger akan dihentikan. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Mata adalah jendela dunia. Kini hadir pengobatan mata tanpa operasi Ayurveda. Dapat mengobati, menjaga katarak secara dini, pandangan berkabut atau silau, minus atau plus, glaukoma, mata merah atau berair, silinder, buta warna, kabur akibat diabetes atau hipertensi. Ramuan alami tanpa efek samping. Bisa datang langsung di alamat kami, Jalan Manggar nomor 146, kurang lebih 100 meter timur Rumah Sakit Husada Ambulu, Jember. Atau bisa hubungi kami di 085 290 888875 atau di 087 827 888875. Datang dan buktikan. Aku ozon. Aku adalah lapisan pelindung bumi. Aku lapisan yang berperan di dalamnya. Lapisan yang menyerap sinar panas matahari. Aku melindungi manusia, berbagai macam hewan dan tumbuhan hidup. Aku telah melindungi kalian dari panasnya matahari. Namun kalian manusia dengan sengaja merusakku. Asap dari pabrik yang kalian bangun, rumah kaca yang kalian tempati, polusi kendaraan yang kalian kendarai, serta limbah dan produk kalian. Aku menipis, mungkin akan habis. Aku tidak tahu akankah nantinya jika kalian punah. Tugasku hanya melindungi seisi bumi. Jika aku habis, maka salahkan kalian. Kuulangi sekali lagi, aku hanya melindungi isi bumi ini. Kalian boleh membuang muka, kalian boleh menghabisiku, dan aku tidak tahu akan bagaimana hidup kalian. Kukatakan sekali lagi, aku tidak butuh kalian dan terserah kalian. Mata adalah
adalah jendela dunia. Kini hadir pengobatan mata tanpa operasi Ayurveda. Dapat mengobati, mencegah katarak secara dini, pandangan berkabut atau silau, minus atau plus, glaukoma, mata merah atau berair, silinder, buta warna, kabur akibat diabetes atau hipertensi. Ramuan alami tanpa efek samping. Bisa datang langsung di alamat kami, Jalan S. Parman, nomor 214, Sukorejo, Sumbersari, Jember. Atau melalui telepon kami 081 215 888 887 atau di 087 287 88875. Apapun keluhan penyakit mata Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan mata Anda pada kami, pengobatan mata tanpa operasi. Datang dan buktikan. Pengobatan Nur Hidayah dikenal luas sebagai pengobatan yang meracik ramuan tradisional yang ada di Indonesia yang berkembang menurut interpretasi yang menjadi satu image sebagai satu kekuatan, vitalitas atau hal yang berhubungan dengan keperkasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif Nur Hidayah membantu mengatasi diabetes, kolesterol, asam urat, lambung, stroke, dan komplikasinya. Dan juga bagi Anda yang mempunyai keluhan vitalitas, belum mempunyai keturunan, bisa juga diatasi di pengobatan Nur Hidayah. Metode terapi yang dikembangkan di pengobatan Nur Hidayah adalah metode acupressure stick finger, yaitu proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syarafnya guna memperlancar sirkulasi darah serta membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat bantu apapun. Pengobatan Nur Hidayah juga menggunakan ramuan tradisional dan herbal dalam membantu keluhan pasiennya. Dengan metode terapi acupressure stick finger dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal, sangat efektif membantu mengatasi semua masalah penyakit Anda. Bagi Anda yang mengalami keluhan penyakit, silakan datang di pengobatan Nur Hidayah. Kepuasan Anda, kebahagiaan kamu. Dengan niat manjada wajada, Klinik Nur Hidayah siap membantu masalah pasutri. Ingin hari
lebih berwarna, di sini tempatnya. Dirapak hadir untuk membuat harimu lebih berwarna. Fasilitas kolam renang outdoor, kolam renang indoor, wahana bermain, dan masih banyak fasilitas yang bisa kami berikan. Kami juga melengkapi hiburan dengan live musik dari artis terkenal tiap hari libur dan dapatkan kartu member Dirapak untuk keistimewaan lainnya. Tunggu apa lagi? Ayo buat harimu lebih berwarna di sini, Dirapak Ambulu Jember. Setelah sidang agenda pembacaan dakwaan, pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 mendatang akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk menguatkan perbuatan tersangka. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember, Asih, dalam sidang yang sudah dilaksanakan, kedua tersangka didakwa pasal 2, 3 atau pasal 11 terkait gratifikasi. Lebih lanjut, Asih juga mengungkapkan bahwa dalam bulan ini Kejaksaan juga akan mengumumkan 2 calon tersangka baru dari kasus bansos ternak yang juga melibatkan berbagai pihak di Kabupaten Jember. Sidang itu ya, sidang kemarin 2 tersangka, acaranya baru membacakan dakwaan. Setelah dakwaan dibacakan, dimengerti oleh para terdakwa. Kebetulan karena majelisnya sama dan diberi kesempatan pengacaranya untuk melakukan eksepsi, ternyata kesempatan itu tidak dipergunakan. Agendanya Jumat tanggal 23, ya Jumat tanggal 23 itu pemeriksaan saksi-saksi. Kebetulan sama dakwaannya, yang pertama pasal 2, pasal 3 atau pasal 11 gratifikasi. Itu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan dalam bulan ini, bulan September ini kita bisa menyampaikan itu. Mudah-mudahan ya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh anggota Komisi B DPRD Jember Budi Wicaksono ke sejumlah pasar berjaringan di Kabupaten Jember, ternyata produk lokal Jember yang sangat melimpah belum dipasarkan secara maksimal di gerai minimarket berjaringan tersebut. Secara besar-besaran mereka menjual hasil produksi dari luar Jember. Hal tersebut akan membunuh ekonomi kreatif masyarakat Jember. Oleh sebab itu, Budi mempertanyakan keseriusan komitmen pemerintah setempat dalam pengawalan produk lokal Jember. Budi menilai hingga kini produk Jember belum diperhatikan secara optimal oleh pemerintah kabupaten. Terbukti masih banyak produk lokal Jember yang belum diedarkan ke pasar berjaringan. Seharusnya pemerintah daerah terus mendorong kualitas produk lokal agar mampu bersaing dengan produk luar daerah, baik dari sisi kemasan, rasa, dan lain-lain. Karena beberapa produk asli Jember ternyata sudah mulai dipasarkan di minimarket berjaringan, seperti makanan ringan, minyak goreng, maupun aksesoris busana. Oh ya pasti, nanti mungkin nanti ya kita akan produk-produk seperti kue makanan bahasa apa nanti yang kiranya bisa bersaing dengan produk yang luar dari Kabupaten Jember. Jember harus siap. Diharapkan ke depan pemerintah daerah khususnya dinas terkait juga akan turun ke bawah hingga tingkat RT dan RW dalam pendataan produk lokal. Kegiatan ini mengharap dukungan semua elemen untuk ikut aktif agar seluruh produk lokal yang sudah terdata dengan baik hingga pelosok dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat Jember ke depan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Penguatan produk olahan hasil perikanan laut maupun air tawar di Jember saat ini mulai digencarkan, baik secara promosi maupun kualitas produk, melalui pembentukan kelompok home industri pengolahan hasil perikanan. Tak hanya itu, dengan dibantu oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Jember, mereka juga mulai membangun sinergitas dengan Dinas Perdagangan setempat, Himpunan Pengusaha Muda,
pihak perbankan, serta para pelaku ekonomi lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan akses permodalan, perizinan hingga pemasaran. Karena menurut Kepala Bidang Pembinaan Usaha Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember, Haris Muslimin, selama ini produk hasil olahan perikanan Jember kurang disediakan di berbagai toko oleh-oleh di Jember. Bahkan selama ini toko-toko di Jember banyak diisi dengan hasil produksi luar daerah. Hal tersebut tentu dapat membunuh home industri masyarakat Jember. Kegiatan temu usaha perikanan ini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan pengusaha-pengusaha kecil, khususnya di bidang pengolahan perikanan, untuk bisa menjadi lebih besar. Untuk lebih besar itu tentunya dia tidak bisa sendiri, harus ada komponen-komponen yang ikut terlibat di sana. Karena saya melihat di toko-toko tersebut, produk-produk dari kelompok-kelompok pengolahan pemasaran ini kok tidak ada. Justru dari yang di luar itu, di luar kelompok-kelompok itu, apakah itu buatan Jember ataukah dari kabupaten lain yang masuk ke sini, kenapa alasannya, itu yang kita tidak tahu. Dalam forum tersebut juga dipamerkan aneka hasil produk olahan perikanan Jember seperti bakso tenggiri, pepes tenggiri, terasi udang, kerupuk udang, sambal belut, dendeng belut, dan lain-lain. Tidak sedikit para pengunjung yang memberi tanggapan positif terhadap kualitas produk asli Jember tersebut. Karena selain harganya yang terjangkau, kelezatan produk lokal home industry ini juga dinilai tidak kalah dengan produk luar daerah. Sebelumnya aku belum tahu kalau di Jember itu ada produk kayak gini, dan ternyata setelah aku cobain tadi ada bakso tenggiri itu enak banget rasanya. Jadi benar-benar terasa taste-nya itu dari tenggirinya itu sendiri tuh kerasa gitu, enak banget. Sangat mengagumi ya produk lokal ini. Kenapa? Sangat mengagumi. Iya, sangat mengagumi karena kalau dibandingkan dengan produk-produk yang lain itu nggak kalah saing lah, sama lah. Bahkan bisa dibilang lebih enak. Tadi nyoba apa aja sih? Tadi udah nyoba bakso sama pepes. Rasanya mantap, tidak ada di daerah lain, tidak ada mungkin. Ini rasanya sangat sempurna. Nggak kalah ya dengan pentol bakso yang dijual. Beda, soalnya ini terbuat dari bahan ikan tenggiri. Beda dengan daging sapi. Kalau tenggiri ada khas rasa ikannya. Kedepan diharapkan dinas terkait beserta para pelaku ekonomi dapat bersinergi dengan baik untuk memperkuat neraca perdagangan UMKM masyarakat Jember, khususnya produk olahan perikanan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tim Basarnas Jember menemukan Rifki, 17 tahun, santri Pondok Pesantren Al-Falah yang digulung ombak saat berwisata di Pantai Payangan beberapa waktu lalu. Korban ditemukan mengambang di tengah laut sejauh 3 mil dari tempat kejadian musibah di Pantai Payangan setelah dilakukan penyisiran selama 2 jam. Petugas kemudian mengevakuasi korban di atas perahu karet dan membawa jenazah korban ke Pantai Papuma. Korban ditemukan 3 mil selatan dari 3 mil sebelah selatan dari TKM. Satu ya. Atas nama Rifki Maulana, laki-laki usia 17 tahun. Untuk kesulitan hanya gelombang tinggi. Selanjutnya jenazah korban diangkut menggunakan mobil Mapolsek Ambulu menuju puskesmas setempat untuk dilakukan otopsi. Mengetahui korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, keluarga korban langsung menangis histeris. Sementara itu, menurut informasi di lapangan, satu korban atas nama Nawawi, 17 tahun juga sudah ditemukan. Sebelumnya, 4 santri Pondok Pesantren Al-Falah Silo Jember tergulung ombak saat mandi di Pantai Payangan. 2 korban berhasil diselamatkan, sementara 2 korban lainnya hilang. Dari Payangan Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Meski berbagai pihak sudah melakukan upaya represif dan preventif atau pencegahan terhadap peredaran narkoba dengan menggelar seminar sosialisasi dan lain sebagainya,
Namun hingga kini jumlah penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur masih mencapai 568.304.000 jiwa. Jumlah tersebut merupakan peringkat terbesar kedua senasional. Menurut sumber dari BNN, sebanyak 212.704 atau 37% dari jumlah di atas masih dalam tahap 1 atau coba-coba. Sedangkan sebanyak 263.843 jiwa atau 46% adalah tahap 2 atau teratur memakai narkoba. Sedangkan tahap ketiga adalah tahap pecandu non-suntik mencapai 82.668 dan terakhir sebanyak 9.089 jiwa merupakan pecandu suntik. Untuk tahap 1 dan 2 tersebut masih bisa disembuhkan dan diselamatkan, sedangkan untuk tahap 3 sudah cukup sulit untuk disembuhkan. Oleh sebab itu, menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Miftahul Ulum, pihaknya tengah melakukan percepatan penyusunan draft rancangan peraturan daerah atau Raperda penanggulangan narkoba agar segera diparipurnakan dan menjadi legitimasi upaya preventif maupun represif dalam menangani narkoba di Jawa Timur. Kedepan, Ulum akan memanggil pihak BNN, aparat kepolisian, unsur akademisi, dan pihak-pihak lainnya terkait persoalan narkoba. Dari hasil FGD itulah kemudian akan muncul menjadi sebuah draft perda yang akan menjadi hak inisiatif Dewan yang ini difasilitasi oleh Komisi A pengusulnya. Kita doakan saja mudah-mudahan perda ini cepat selesai ya, sehingga Jawa Timur yang sampai saat ini masih menduduki ranking kedua tingkat narkobanya yang cukup tinggi, mudah-mudahan dengan ada regulasi yang jelas ini semua komponen masyarakat bisa memanfaatkan ini. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Layanan kereta kesehatan ini melayani pemeriksaan secara gratis atau tanpa dipungut biaya, yang meliputi pemeriksaan umum, gigi, kehamilan, mata, serta kefarmasian. Tak hanya itu, klinik kesehatan berjalan ini juga memberikan penyuluhan dan konsultasi kesehatan tentang pola hidup sehat. Seperti pencegahan penyakit demam berdarah, kesehatan gigi, diabetes mellitus, hipertensi, TBC, diare dan HIV/AIDS, dan juga sosialisasi keselamatan dan keamanan jalur kereta api. Selain itu, PT KAI juga memberikan kacamata gratis bagi 50 siswa sekolah di wilayah kerja daerah operasi 9 Jember. Ya, diapresiasi dari Museum Rekor Indonesia sebagai satu-satunya kereta yang melayani kesehatan di Indonesia ya. Nah, itu juga yang pertama. Terus kedua, konsep dari adanya rem klinik ini adalah untuk kita memberikan wujud tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat ya, PT KAI, terutama masyarakat yang di sekitar jalur kereta api, karena core bisnis kita kan jasa angkutan kereta api. Jadi terutama dari tujuan kami untuk membantu masyarakat sekitar kereta api. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini ada empati dari masyarakat sehingga ada simpati juga turut menjaga keselamatan perjalanan kereta api ataupun aset-aset perusahaan dari PT KAI. Sementara itu, menurut salah satu penumpang mengaku senang karena bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis di klinik ini, serta dapat berkonsultasi tentang kesehatan kepada para dokter yang bertugas. Tadi yang diperiksa apa, Bu? Yang diperiksa itu saya kan pengeluhannya geringgingan gitu loh Pak, di tangan. Terus hati saya itu deg-degan. Tapi senang ya Bu adanya pemeriksaan gratis? Ya, senang sekali saya. Betul, saya sangat senang. Dengan adanya klinik berjalan ini diharapkan PT KAI mampu memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi para penumpang maupun masyarakat sekitar stasiun. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Produk cerutu hasil tembakau di Jember diolah dan mulai dipasarkan dari tempat ini. Dimulai dari pelipatan daun tembakau sampai pengepakan seluruhnya dilakukan secara manual, sehingga cita rasa cerutu ini khas lain daripada yang lain. Ari Afriani, manajer toko, menjelaskan untuk permintaan dan omset penjualan cerutu Jember sampai saat ini masih berjalan normal. Pihaknya mengaku untuk pasaran lokal
pabriknya mengirim di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Malang, Surabaya, dan Bali. Sedangkan untuk pasaran luar negeri permintaan banyak datang dari Jepang dan Australia. Kemasan cerutu Jember ini terdiri dari berbagai kemasan, di antaranya dalam bentuk batangan, slop isi 6 hingga 12 batang. Sementara itu untuk harga kisaran 8.000 hingga 45.000 per batang, sedangkan untuk paket slop atau kotak yang berisi 6 hingga 12 batang dijual seharga 500.000 hingga 1 juta rupiah. Selain peluang ekspor yang masih banyak, saat ini pengusaha cerutu juga melebarkan promosi dan marketingnya. Produk cerutu saat ini banyak dipesan untuk dijadikan souvenir para pelancong dan juga sebagai souvenir hadiah bagi antar instansi. Dari Jakarta, Surabaya, Malang, Jember sendiri juga iya. Kalau lokal, Jogja. Kalau ekspor, selama ini Jepang, Australia, yang sudah pernah ke Makau, pernah ke Ceko. Tapi yang masih agak rutin ini Jepang sama Australia sementara ini. Kalau harganya kita dari yang batangan itu dari harga per batang, harga 8.000 yang 1 batang sampai dengan 41 batang, 45 1 batang. Kalau ada yang kemasan kotak itu ada sampai 500. Ada kita juga memenuhi kadang-kadang pesanan instansi-instansi itu Mbak. Ada yang kemasan kotak yang 500, ada yang 1.500.000, ada yang 3.500.000. Itu biasanya pesanan khusus itu instansi-instansi itu mereka tuh pakai logo dan pakai nama. Gitu ya. Ari menambahkan dirinya juga berharap dukungan dari pemerintah maupun masyarakat akan produk asli daerah ini. Karena selain untuk menghidupkan ekonomi di sektor menengah ke bawah, peran serta pemerintah dan masyarakat juga efektif sebagai alat sosialisasi maupun marketing untuk kesuksesan produk tersebut di pasaran. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini, saya Aprilia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.